Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Saudara, kemudian banyak cara-cara orang untuk menggoyahkan iman kita. Pertama, ketika kita tidak mengetahui sejarah, orang mengatakan begini, ini ada seorang katanya mantan Katolik, namanya Irene Handono. Itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam. Sampai di Mahkamah Konstitusi dia menjadi orang yang dihadirkan oleh MUI untuk menunjukkan bahaya kristenisasi orang ini. Orang ini mengatakan begini, ajaran Kristen tentang Tritunggal itu baru ditetapkan oleh konsili di kota Nisea tahun 325. Lalu dia mengejek, saat itulah di muktamar di kota Nisea. Nisea itu sekarang letaknya di Turki, namanya kota Iznik. Sekarang ini kota modernnya nama kota Iznik. Dulu Nisea tahun 325. Saat itulah Yesus yang sebenarnya hanya seorang nabi. Yesus yang sebenarnya hanya seorang rasul. Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan dilantik jadi Tuhan. Bahasanya itu memang bahasa yang megelniati itu. Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Umatnya. Loh, Tuhan kok dilantik umatnya? Coba bayangkan. Ini kan megelni. Sebelum itu tidak ada orang Kristen yang percaya Allah itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal itu baru diucapkan 300 tahun lebih setelah peristiwanya. Saya pernah juga diundang dalam satu diskusi kecil dengan Bang Imad Dudin Abdurrahim. Dia sudah nantang saya mengatakan, ayo Pak Bambang, saya ini 9 tahun saya di Amerika. Tunjukkan bahwa ada ayat Trinitas dalam Alkitab. Trinitas itu baru dibuat di konsili di kota Nikea. Dan ini populer sekali di kalangan Islam. Dan itu dilakukan oleh tangan besi Kaisar Konstantinus. Terus saya bilang, itu ayat-ayatnya saya baca, teks ini. Bunda, itu kan tidak eksplisit. Terus saya bilang begini, Bang, kalau Anda harus minta eksplisit seperti itu, Anda baca sendiri Quran. Ada enggak rumusan yang eksplisit? Enggak ada, syahadat Islam itu cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan hanya itu. Ya mesti saja orang tidak bingung, sederhana. Kalau hanya itu dalam Alkitab juga ada. Misalnya sekarang di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengetahui engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenai Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lah kan sama. Satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Yesus Kristus yang engkau utus, Yesus Rasulullah kan sama. Tetapi kan bukan hanya itu pola pikirnya.
Ketika Alkitab mengatakan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, ya kan? Allah menciptakan itu dengan firman-Nya. Jadilah terang maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman-Nya semuanya jadi. Dan banyak ayat Alkitab yang lain. Nah, persoalannya, Yesus baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran disebut Sang Firman. Firman itu apa sih? Firman itu sabda Allah, pikiran Allah. Apakah firman itu diciptakan sekarang kalau Yesus itu firman? Firman itu pikiran Allah loh. Apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Diciptakan loh. Kalau diciptakan, Allah menciptakan dengan apa caranya Allah menciptakan? Dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Lah kalau firman itu diciptakan, dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman, gitu kan? Lah karena sulit, mungkin karena sulit itu karena orang Kristen mau mikir. Kalau enggak mikirnya memang enggak sulit. Lah kalau menjadi Islam itu kan tidak perlu banyak mikir. Pokoknya baca syahadat saja seumur hidup kan sudah Islam. Tidak ada katekisasi, tidak ada pelajaran kan seperti itu. Nah di Kristen itu menjadi sulit karena apa? Semua yang ada dalam rahasia firman Tuhan itu mulai kita ungkap dalam kajian, dalam pelajaran, dalam katekisasi. Mulai mikir seperti itu. Makanya ayat-ayat yang dicomot oleh saksi Yehova. Misalnya ya saya berikan satu ayat. Ini ayat yang dicomot oleh saksi Yehova. Yohanes pasal 14 ayat 28. Begini bunyinya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Loh ini kan Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Tritunggal kan bagaimana? Bapa, Putra dan Roh Kudus katanya satu. Lah ini Bapa lebih besar daripada aku. Makanya katanya saksi Yehova, Tritunggal itu palsu. Terus ada ayat lagi, misalnya. Ketika Yesus disalibkan, salah satu ucapan Yesus apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya Eli, Eli, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapakah Yesus Kristus bagi orang Kristen? Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Loh kalau dia Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Ayo sekarang. Bagaimana Allah berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi dia berdoa kepada Allah? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya kayak gitu jawabannya apa? Iya kan? Penting apa enggak kira-kira? Katanya iman timbul dari berita. Nah sekarang kalau beritanya tidak jelas, iman bagaimana yang timbul? Nah kira-kira jawabannya seperti apa?